Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19, 20, 21 dan 22 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang bujukan iblis. Bujukan iblis yang menipu, menerangkan tentang peristiwa yang terjadi dahulu di dalam surga, yaitu iblis membujuk rayu Nabi Adam alaihi salam dengan cara menipu sehingga Nabi Adam alaihi salam melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di dalam surga Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati sebatang pohon. Telah diketahui oleh Nabi Adam pohon tersebut adalah sebagai pohon yang dilarang. Tetapi karena pandainya iblis membujuk rayu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam tertipu. Akhirnya mendekati pohon yang dilarang tersebut. Karena telah melakukan pelanggaran, kemaksiatan, yaitu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam mendapat hukuman yang langsung serta merta berlaku ketika itu adalah semua pakaian Nabi Adam terlepas. Kemudian ketika itu Nabi Adam malu, begitu juga Hawa, maka mulailah mengambil daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Dan bukan hanya itu, hukuman yang juga ditetapkan ke atas Nabi Adam dan Hawa adalah diturunkan ke muka bumi ini. Jadi dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Itu adalah hukuman yang Allah tetapkan ke atas Nabi Adam dan juga Hawa disebabkan oleh bujuk rayu iblis yang menipu. Maka hati-hati, pada hari ini iblis itu masih hidup, dan keturunan yang sama dengan iblis dalam melakukan penyesatan terhadap manusia sampai hari ini semakin hebat, semakin dahsyat, karena jumlah bangsa jin itu semakin ramai dan mereka tidak mati-mati sampai hari kiamat. Maka berhati-hati dengan bujuk rayu syaitan, bujuk rayu iblis yang menipu, yang nampaknya secara zahir seperti memberikan kebaikan, tetapi sebenarnya adalah mendatangkan keburukan. Karena iblis ketika datang kepada Adam alaihi salam dan juga Hawa mengatakan bahwasanya ia sebenarnya adalah untuk memberikan yang bermanfaat kepada Nabi Adam dan Hawa,
yaitu supaya kedudukan Nabi Adam itu menjadi tinggi, lebih tinggi lagi, yaitu seperti malaikat. Kemudian supaya Nabi Adam kekal, tidak mati-mati, tetap terus berdiam di dalam surga. Maka Nabi Adam pun menjadi tertipu. Awalnya Nabi Adam teragak-agak, ragu-ragu, tetapi iblis pula pandai sampai ke tahap bersumpah. Nah, iblis bersumpah, maka Nabi Adam dan Hawa pun menjadi tertipu, terpedaya, akhirnya melakukan pelanggaran, kemudian mendapatkan hukuman. Maka kita letakkan judul dari pengajian kita, yaitu bujukan iblis yang menipu. Hati-hati, iblis yang dahulu ada juga pada hari ini, maka perbuatan yang sama ia lakukan, yaitu bujukan-bujukan. Yang bujukan itu adalah menipu, dibujuk manusia untuk melakukan pelanggaran, kemaksiatan, yaitu umpamanya untuk melakukan kecurangan dalam berjual beli umpamanya, kemudian untuk memutuskan silaturahim dan lain sebagainya. Kononnya adalah supaya untung umpamanya, supaya dapat kedudukan dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan bujukan iblis, karena bujukan itu di dalamnya adalah penipuan. Maka apabila kita tidak punya ilmu yang cukup, kemudian yang kedua, apabila tidak punya iman yang kuat, maka boleh jadi kita akan tergelincir seperti tergelincirnya Adam dan Hawa. Sekarang kita lihat ayat-ayat ini melalui kajian tafsir. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Allah berfirman, wa ya Adam, dan wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta, kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al jannah, di dalam surga. Fakula, maka makanlah oleh kamu berdua, min haitsu syi'tuma, apa saja yang kamu kehendaki. Ada juga terjemahannya, di mana saja kamu kehendaki. Wala taqraba, dan janganlah kamu berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna, nanti kamu berdua menjadi minadz zalimin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Kita baca dari awal. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah oleh kamu berdua sesuka hatimu apa saja yang kamu kehendaki, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang akan membuat kamu berdua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ayat berikutnya,
Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Fawaswasa lahuma, maka syaitan pun mewaswaskan kepada mereka berdua. Waswas maknanya membisikkan, yaitu dengan suara yang perlahan. Membisikkan kemana? Ke telinga Nabi Adam, atau ada juga yang menyebut ke dalam hati Nabi Adam. Waswas juga masuk ke dalam hati. Asyaitan, syaitan. Jadi syaitan yang mewaswaskan. Liyubdiya lahuma, supaya nampak bagi mereka berdua mawuriya, apa-apa yang ditutupi, anhuma, dari mereka berdua, min sawatihima, dari aurat mereka berdua. Oh, jadi tujuan iblis atau syaitan membujuk rayu Nabi Adam dan Hawa supaya terbuka aurat Nabi Adam dan Hawa. Waqala, dan iblis itu berkata, manahakuma, dan tidaklah melarang kamu berdua, rabbukuma, Tuhan kamu berdua, dan Tuhan kamu berdua tidak melarang kamu berdua, an hadhihi syajarah, dari pohon ini, illa, kecuali, antakuna, untuk tidak kamu berdua menjadi malakaini, malaikat. Jadi mengapa Allah larang mendekati pohon ini? Supaya kamu tak jadi malaikat. Maka kalau kamu mau menjadi seperti malaikat, maka dekati pohon ini. Oh, pandai ya iblis. Au takuna, atau supaya kamu berdua tidak menjadi minal khalidin, dari kalangan orang-orang yang kekal. Nah, mengapa Allah larang? Nah, sebenarnya Allah larang itu, wahai Adam Hawa, supaya kamu berdua tidak kekal. Nah, kalau kamu mau kekal, hidup kekal, dalam surga ini kekal, maka dekati pohon yang dilarang itu. Oh, hebat sekali ya, bujuk rayunya. Kita ulang dari awal. Maka syaitan membisikkan kepada mereka berdua supaya terlihat bagi mereka berdua apa-apa yang ditutupi dari mereka berdua, dari aurat mereka berdua. Mereka berdua ini siapa yang dimaksudkan? Adam dan Hawa. Dan berkata iblis, tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, kecuali supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau kamu berdua tidak menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kekal. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah di hadapan mereka berdua. Inni lakuma, sesungguhnya aku bagi kamu berdua, laminan nasihin, sungguh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menasihati. Jadi aku ini menasihati kamu, wahai Adam dan Hawa, bukan mau mencelakakan kamu, tidak. Oh, hebat sekali. Membungkus niat jahatnya, rencana jahatnya dengan kata-kata yang indah. Ayat berikutnya, fadallahuma bighurur. Fadallahuma, maka iblis atau syaitan membujuk rayu mereka berdua, bighurur, dengan tipuan. Bujuk rayu maknanya menarik mereka berdua supaya melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian dengan tipuan, kononnya akan menjadi malaikat, atau kononnya akan kekal di dalam syurga. Falamma dzaqa syajarata, falamma, maka ketika, dzaqa, mereka berdua merasakan. Siapa mereka berdua? Adam dan Hawa. Asyajarah, pohon, merasakan pohon, maka ditambah satu kata, merasakan buah pohon. Berarti dilarang memakan buah pohon tersebut. Kemudian Adam dan Hawa mengambil buah pohon tersebut dan memakannya dan merasakan buah pohon tersebut. Maka ketika mereka sudah merasakannya, badat lahuma sawatuhuma,
maka nampaklah bagi mereka berdua aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Wa tafiqa, maka mulailah mereka berdua yakhsifani, menutupi alaihima, menutupi diri mereka min warakil jannah, dari daun-daun surga. Jadi diambillah daun-daun surga untuk menutupi aurat mereka. Jadi sebelumnya mereka berpakaian dengan sempurna di dalam surga, tetapi setelah mereka melanggar, pakaian itu terlepas, maka aurat mereka nampak, mereka malu, kemudian mereka cari daun-daun kayu untuk menutupi aurat mereka berdua. Wa nadahuma, dan menyerulah kepada mereka berdua Rabbuhuma, Tuhan mereka berdua, yaitu Allah. Jadi Tuhan mereka berdua, Allah, menyeru mereka berdua, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, antilkumas syajarah, untuk mendekati pohon itu, wa aqul lakuma, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakuma, bagi kamu berdua, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang permusuhan musuh itu sangat nyata sekali. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka syaitan membujuk mereka berdua dengan tipuan. Maka ketika mereka berdua telah merasakan buah pohon yang dilarang itu, maka nampaklah bagi mereka berdua aurat mereka berdua, dan mereka berdua mulailah menutupi diri mereka berdua dengan daun-daun surga. Dan Tuhan mereka berdua menyeru mereka berdua, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan kepada kamu berdua, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu berdua sungguh musuh yang nyata. Mengapa banyak berdua ini? Untuk memberikan ingatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan kepada satu orang, bukan kepada Adam saja, tidak, tapi kepada Hawa sekali. Jadi mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan satu dari mereka, tapi kedua-dua mereka sekali. Tetapi kedua-dua mereka tertipu daya oleh syaitan yang membujuk rayu mereka berdua. Berarti dari pelajaran dari yang berharga, di antara yang berharga dari ayat-ayat ini yang menjadi pelajaran bagi kita adalah hati-hati dengan musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu dari dahulu hingga sekarang dan sampai hari kiamat adalah iblis atau syaitan, yang mana kerjanya adalah bagaimana menyesatkan bangsa manusia. Mulai dari Nabi Adam dan Hawa, ini dia kejadiannya, dan ini dia dalilnya, ini kisahnya, ini kisah benar. Maka ambil pelajaran dan jangan sampai berlaku pula ke atas diri kita. Cukuplah Nabi Adam yang tergelincir, jangan sampai kita pula yang tergelincir pada hari ini. Bagaimana supaya tidak tergelincir? Hati-hati, waspada. Jangan sampai iblis masuk membujuk rayu dengan menipu, kemudian kita pula termakan bujukannya dan tertipu. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang bujukan iblis yang menipu manusia seperti yang pernah berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa kaitan antara ayat-ayat yang kita pelajari dengan ayat-ayat sebelumnya? Jelas sekali, ayat sebelumnya sudah diterangkan tentang siapa itu iblis. Iblis itu adalah makhluk yang diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi tidak mau bersujud. Bangsa malaikat mau bersujud, iblis tak mau bersujud. Tidak mau bersujud karena sombong. Bukan hanya sombong, tetapi juga karena dengki. Itulah dua sifat
yang ada pada iblis, sombong dan dengki. Jadi kalau manusia punya pula sifat sombong dan dengki, bermakna itu sifat yang diambilnya dari iblis. Kalau sudah bersifat dengan sifat iblis, sifat syaitan, maka manusia pun juga akan digelar dengan syaitan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan yang terkutuk itu kita berlindung. Ayat sebelum ini juga menerangkan bahwasanya iblis bersumpah, karena Allah telah menetapkan bahwasanya iblis itu karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, berarti tidak mau melaksanakan atau mentaati perintah Allah, maka Allah pun mengutuk iblis, menetapkan kesesatan ke atas iblis. Maka iblis pun mengatakan, karena engkau ya Allah telah menetapkan kesesatan ke atasku, aku bersumpah akan kusesatkan pula manusia itu. Karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka akan kusesatkan pula manusia itu. Maka Allah pun menyampaikan, iblis, kalau kamu menyesatkan manusia dan ada di antara manusia yang tersesat olehmu kemudian mengikutimu, maka kamu dan manusia yang kamu sesatkan itu akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam. Akan kupenuhkan neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Berarti sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang akan menghuni neraka jahanam itu adalah iblis atau syaitan dan siapa-siapa dari kalangan manusia yang mengikuti iblis itu. Kemudian iblis pun menyebutkan jurusnya atau kesungguhannya di dalam menyesatkan manusia, akan mendatangi manusia dari sebelah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan memastikan manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah. Karena digunakan kata bersyukur, maka hati-hati jangan sampai terpedaya sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling besar adalah beriman kepadanya. Dengan beriman kepada Allah kita akan mendapatkan kenikmatan berikutnya. Maka dengan nikmat beriman kepada Allah melalui agama Islam, maka agama Islam pun menjadi nikmat. Maka dengan mensyukuri nikmat Allah kita dapat beriman, dengan mensyukuri nikmat Allah dapat menjalankan agama Islam, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat berikutnya. Tetapi iblis atau syaitan karena kedengkiannya kepada manusia memastikan supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah, supaya manusia nanti tidak masuk ke dalam surga, supaya manusia nanti bersama dengannya masuk ke dalam neraka. Dan itu dibuktikan, yaitu iblis bersungguh-sungguh memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari ini. Nabi Adam diperdaya, padahal keadaan Nabi Adam itu sudah sangat baik sekali. Untuk makan silahkan makan, untuk berdiam silahkan tempati mana saja, tinggal makan, tinggal berdiam di mana saja. Apa diminta dapat di dalam surga, apa diminta dapat. Cuma Allah melarang satu perkara, yaitu jangan dekati pohon. Yang pohon itu sudah diketahui oleh Nabi Adam dan Hawa. Apa nama pohon itu? Tidak diketahui apa namanya. Ada yang mengatakan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Tetapi kata khuldi itu adalah kata yang diambil dari perkataan iblis, yaitu Allah melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu tidak khuldi, supaya kamu khuldi, supaya kamu kekal di dalam surga ini selama-lamanya. Jadi ada perkataan kata khuldi di situ, maka disebutlah syajarah itu dengan syajaratul khuldi. Tetapi pohon itu pohon yang apa? Pohon mana sebenarnya? Apa bentuk pohon itu? Seperti apa jenisnya? Itu tidak diketahui. Jadi kalau tidak diketahui, jangan tetapkan pula. Oh, seperti pohon korma umpamanya, atau seperti pohon tin, pohon zaitun. Tidak, karena tidak ada yang menetapkannya. Yang penting ada pohon yang dilarang oleh Allah dan diketahui oleh Nabi Adam dan Hawa, dan juga diketahui oleh iblis. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi supaya kita akan dapat pelajaran yang berharga, karena pada hari ini pasti kita ini akan dibujuk rayu oleh syaitan. Sekarang ini pun
syaitan datang membujuk kita. Sudah berada dalam kelas ini, dalam pengajian ini, tetapi datang syaitan membujuk, dilayangkannya pikiran kita, sehingga tidak lagi konsentrasi dengan pengajian ini, yaitu apa yang akan dibuat nanti di rumah. Nanti dipikir. Kalau yang nanti itu nanti pikirkan, yang sekarang ini pelajaran yang dipikirkan. Tapi pandainya syaitan membujuk rayu, akhirnya yang terbayang adalah apa yang akan dikerjakan di rumah. Nanti jam 10 ini saya pulang. Setelah pulang nanti saya terus ke dapur. Masih ada yang belum selesai tadi dicuci, dibasuh. Setelah itu, akhirnya duduk dia di sini beberapa menit. Sebenarnya dia tidaklah dengan hati dan pikirannya, tetapi dengan badannya saja. Karena hati dan pikirannya sudah dipalingkan oleh syaitan. Jadi syaitan sudah berhasil membujuknya, merayunya, sehingga berpalinglah dia dari kebaikan. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan wahai Adam, berdiamlah kamu dan istrimu dalam surga ini. Berarti Allah berikan kepada Nabi Adam fasilitas, yaitu kecukupan untuk menjalani kehidupan. Pertama, kediaman. Silakan kamu berdiam dalam surga ini wahai Adam. Digunakan kata uskun, diamilah, bermakna diam dengan tenang. Kamu tak perlu gelisah ketika berada di dalam surga ini, karena semua keperluan hidupmu telah dicukupkan. Fakula min haitsu syi'tuma. Dan silahkan kamu berdua wahai Adam dan Hawa untuk makan apa saja. Untuk makan apa saja, bermakna banyak sekali makanan di dalam surga. Silakan makan buah apa saja yang ada dalam surga, karena ada buah-buahan di dalam surga seperti buah-buahan di dunia ini, tetapi bentuknya saja yang sama, tetapi lezatnya berbeda. Yang di dalam surga lebih lezat. Ada apel di dunia, ada apel dalam surga, tapi apel dalam surga lebih lezat. Wa utu bihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka yang sama, serupa, tetapi lezatnya berbeda. Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, makanlah apa saja yang kamu kehendaki makan, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kamu dekati pohon yang satu ini. Pohon yang lain boleh, tapi kalau pohon ini jangan. Tapi Nabi Adam rupanya mendekati juga pohon tersebut. Apa yang menyebabkan Nabi Adam mendekati pohon tersebut? Bujukan iblis. Nah, itu yang penting nanti. Jadi pangkal ayat ini adalah untuk menerangkan keadaan Nabi Adam sudah sangat nyaman sekali, yaitu kenyamanannya berdiam di dalam surga, kemudian diberikan keperluan hidup, yaitu diperbolehkan makan apa saja. Ada satu lagi tafsiran, min haitsu syi'tuma, maknanya adalah di mana saja kamu berada. Makanlah apa saja, di mana saja kamu berada. Jadi berarti di mana saja sudah disediakan makanan dan diperbolehkan untuk memakannya. Tak ada larangan, silakan. Pergi ke sana, umpamanya ke kanan, umpamanya ke kiri, atau kemana saja ada buah-buahan, makanan, silahkan makan. Artinya makanan yang diberikan sangat banyak dan berlimpah. Tetapi ada satu larangan, dan jangan kamu berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kamu berdua kalau mendekati pohon yang dilarang ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Apabila kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, zalim maknanya menganiaya, bermakna kamu akan mendapatkan hukuman, kamu akan mendapatkan siksaan. Apa siksaannya? Allah sebutkan siksaannya adalah, pertama, pakaian kamu semua nanti akan terlepas. Dan yang kedua, kamu akan dikeluarkan dari dalam surga. Jadi sudah tahu Nabi Adam dan Hawa akibat apabila melanggar, sudah tahu. Tapi bagaimana sudah tahu melanggar juga? Disitulah hebatnya iblis dalam membujuk. Tahu tidak orang yang sekarang ini di penjara itu bahwasanya dia akan dipenjara kalau dia melanggar? Tahu ketika dia melanggar itu nanti kalau ketahuan dia akan dipenjara. Tapi mengapa dia melanggar juga?
Disitulah hebatnya iblis di dalam membujuk. Tahu tidak, orang yang mencuri itu akan dipotong tangannya, orang yang membunuh itu akan dibunuh, itu adalah hukumannya. Tahu, tapi mengapa juga mencuri, mengapa juga membunuh? Sebabnya iblis begitu hebat di dalam membujuk, sehingga terlupakan akibat yang akan ditanggung. Terlupakan akibat yang akan ditanggung. Gitu hebatnya. Sehingga dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, karena begitu hebatnya keinginan hawa nafsu, hilang pertimbangan akal. Kita lihat orangnya berakal, berpendidikan, tinggi pendidikannya, pintar otaknya, tetapi rupanya kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, akal yang pintar tak ada lagi. Dia lakukan juga perbuatan yang tercela itu. Apa perbuatan yang tercela itu? Apa sajalah. Jadi kita sifat umum sifatnya. Jadi kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, hilang sudah akal. Yang pintar sudah tak pintar lagi, yang pandai sudah tak pandai lagi, karena hawa nafsu sudah menguasai diri. Maka jangan sampai hawa nafsu yang menguasai diri. Bagaimana caranya? Terus jaga iman dengan ibadah dan ketaatan. Jadi sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya apabila Adam dan Hawa mendekati pohon yang dilarang itu, Nabi Adam dan Hawa akan mendapatkan hukuman atau siksaan. Karena dalam ayat ini sudah disebutkan, maka kamu berdua nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Karena setiap orang yang zalim pasti akan diberikan hukuman. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi banyak pada hari ini orang yang melakukan pelanggaran bukan karena tidak mengetahui hukuman atau siksaan. Tahu api neraka itu tahu siksaan Allah berupa kecelakaan, kebinasaan, tahu berupa penyakit, tahu berupa jatuh miskin, tahu. Tapi mengapa buat juga? Nah, mengapa buat juga? Karena musuh yang hebat di dalam membujuk rayu. Wah, ini penting untuk di. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah jangan sendiri-sendiri. Sebab kalau sendiri-sendiri, syaitan akan datang kepada orang yang sendiri-sendiri. Bagaimana supaya syaitan itu tidak datang kepada kita? Berdua, bertiga, berempat, berjamaah ke masjid bersama dengan orang baik-baik. Maka syaitan tidak akan menerkam. Karena serigala itu biasanya menerkam kambing yang keluar dari kumpulannya. Nah, itu pelajaran yang lain pembahasannya. Baik, berikutnya lagi. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan pun membujuk rayu dengan cara membisikkan. Jadi caranya apa? Was-was. Kalau disebut was-was bermakna bisikan yang biasanya kalau bisikan itu ke telinga, was-was. Tapi ada lagi bisikan itu ke dalam hati. Karena dalam surah An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang mewas-waswan ke dalam dada manusia. Oh, berarti iblis itu pandai dia dan berkuasa dia, sehingga dia langsung tembus kepada yang paling penting, yang paling pokok dari diri manusia. Apa yang paling penting, yang paling pokok, yang menentukan diri manusia? Hati yang dalam dada itu dia datangi. Dia letakkan ke dalam hati itu bisikan-bisikan. Mengapa bisikan? Mengapa tidak terang-terangan iblis ini menggoda? Karena kalau terang-terangan nanti ada yang mengingatkan. Kalau terang-terangan didengar oleh malaikat, maka nanti malaikat akan mengingatkan. Maka was-was, dibisikkanlah sehingga malaikat tidak tahu dan malaikat tidak mengingatkan. Maka hati-hati. Iblis itu dia terus tembus ke dalam hati kita. Dia tidak terang-terangan. Sama dengan orang yang juga merencanakan rencana jahat, dia tidak terang-terangan melancarkan rencana jahatnya. Dia secara sembunyi. Mengapa dia tidak terang-terangan? Mengapa tidak dia umumkan secara terbuka? Nanti kalau diumumkan secara terbuka, nanti ada orang yang baik yang akan menghalangnya, atau orang yang baik yang akan membantu, menolong, melindungi. Maka
karena iblis ini tahu caranya adalah supaya Adam dan Hawa ini tidak dibantu, tidak ditolong oleh malaikat, maka dia pun membisikkan ke dalam hati Nabi Adam dan Hawa. Apa yang dibisikkannya? Nah, ini yang dibisikkannya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma. Sebelum sampai ke situ, sebelum sampai ke bisikan, apa sebabnya iblis itu membisikkan ke dalam hati Nabi Adam supaya Nabi Adam melakukan pelanggaran? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Liyubdiya lahuma, supaya nampak atau terlihat bagi mereka berdua aurat mereka berdua, supaya nampak. Yang aurat itu adalah yang ditutupi. Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan pakaian. Yang pakaian yang Allah berikan di dalam surga. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu berpakaian, pakaiannya pakaian menutup aurat. Kemudian Adam dan Hawa itu diperdaya, ditipu oleh iblis, yang tujuannya adalah supaya pakaian Nabi Adam itu terlucut, terlepas. Artinya apa? Artinya kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Adam itu, kebaikan, di antara kebaikan adalah pakaian. Kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Adam itu terlepas dari Nabi Adam. Tetapi bukan hanya pakaian yang terlepas, rahmat Allah yang lainnya pun juga ditarik oleh Allah, sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga dan diturunkan ke muka bumi. Jadi tujuan dari iblis itu membisikkan kepada Nabi Adam bisikan yang di dalamnya adalah bujukan yang menipu, tujuannya adalah supaya Nabi Adam tidak mendapatkan kebaikan, atau kebaikan yang sudah didapatkan itu tanggal dari Nabi Adam, terlepas dari Nabi Adam. Jadi berarti nampak jelas keinginan dari iblis itu, keinginan syaitan itu adalah keinginan buruk atau rencana jahat yang mendatangkan keburukan bagi Adam dan Hawa, bagi manusia, termasuk kita pada hari ini. Suka tidak syaitan itu kita di atas jalan yang lurus ini, di atas jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah? Oh, tak suka. Suka iblis itu kita jujur? Tak suka. Suka iblis itu kalau kita beribadah kepada Allah? Tak suka. Suka iblis itu kalau kita berkasih sayang? Tak suka. Banyak sekarang manusia bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, benci-membenci. Banyak sekali. Banyak manusia sekarang berbohong. Banyak sekali. Banyak manusia yang memutuskan silaturahim. Banyak sekali. Banyak laki-laki dan perempuan sekarang ini tidak lagi hormat menghormati. Oh, banyak sekali. Suami istri pun juga sekarang ini tidak lagi kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati. Disebabkan karena iblis sudah berhasil membujuk, yang bujukannya itu menipu, kononnya untuk kebaikan, tetapi rupanya untuk keburukan. Kita lihat dengan lebih dekat. Apa kata iblis? Waqala, dan iblis berkata, mana hakuma rabbukuma, tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua an hadhihi syajarah, dari pohon ini, illa an takuna malakaini, kecuali supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Jadi mengapa Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua dari pohon ini? Sebab supaya kamu tetap menjadi manusia. Kalau kamu mendekati pohon yang dilarang itu, maka kamu nanti akan berubah jadi malaikat. Mana kamu mau? Jadi manusia atau mau jadi malaikat? Malaikat adalah yang diciptakan dari cahaya, yaitu makhluk yang sangat mulia. Kalau kamu mau menjadi mulia, maka dekatilah pohon ini. Karena pohon ini tidaklah dilarang oleh Tuhanmu, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat. Kalau kamu mau jadi malaikat, dekati pohon ini. Coba faham? Oh, jelas sekali apa yang disampaikan oleh iblis itu.
Maka kalau kamu mau menjadi malaikat, dekati pohon yang dilarang ini. Sebab tidaklah Tuhanmu melarang pohon ini, melainkan Allah tidak menghendaki kamu berdua menjadi malaikat. Kalau kamu menjadi malaikat, maka dekati pohon yang Allah larang itu. Pandai ya? Pandai sekali. Susunan kata-katanya itu bagus sekali. Kalau tak pintar menyusun kata-kata, tak iblis namanya. Nah, iblis baru disebut iblis kalau dia pandai menyusun kata-kata, sehingga manusia menjadi tertipu dan terpedaya. Dan tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua. Iblis mengatasnamakan dirinya dengan Tuhan pula, seakan-akan dia juru bicara Allah Ta'ala. Tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Oh, lihat, menggunakan kata Allah. Pada hari ini juga begitu iblis. Iblis pandai sekali. Bahkan ayat Al-Quran itu digunakan oleh iblis. Ini disebutkan dalam Al-Quran ini, wahai fulan, ini dia ayatnya ini, di surat ini. Maka orang yang tidak memiliki kewaspadaan yang cukup bisa terbujuk, termakan bujukan dan tertipu. Berikutnya lagi, yang kedua, autakuna minal khalidin. Dan tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kekal. Supaya kamu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang kekal. Artinya, apabila kamu berdua mendekati pohon yang dilarang, kamu akan menjadi orang-orang yang kekal. Makna kekal di sini, ada di antara ulama tafsir menyebutkan kekal di sini kekal tidak mati-mati. Jadi mengapa Allah melarang kamu berdua dari mendekati pohon? Sebab Allah tidak menghendaki kamu itu hidup selama-lamanya. Nah, kalau kamu mau hidup selama-lamanya, dekati pohon itu, maka kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, siapa yang tak mau hidup selama-lamanya? Mau umur pendek atau mau umur panjang? Pasti di antara kita mau umur panjang. Mau umur panjang, akhirnya terbujuk rayu, dekati pohon ini. Karena ingin umur panjang, mendekati pohon. Karena ingin umur panjang, kehendak hawa nafsu. Karena ingin kedudukan seperti malaikat, karena hawa nafsu. Hilang pertimbangan akal, yaitu pohon itu adalah pohon yang dilarang. Maka hati-hati, jangan sampai akal itu hilang. Maka dalam Islam dilarang untuk meminum minuman keras. Apa sebab? Meminum minuman keras itu bisa menghilangkan akal. Kalau akal sudah hilang, perbuatan tercela akan dilakukan. Tapi pada hari ini ada pula manusia yang menghalalkan minuman keras. Nah, itu syaitan ya. Itu iblis. Karena memang iblis berusaha supaya manusia tidak menggunakan akal. Maka lebih mudah bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, dan iblis pun bersumpah kepada mereka berdua. Mengapa iblis bersumpah? Karena Nabi Adam dan Hawa tidak segera menjalankan apa yang disebutkan oleh iblis itu kepadanya. Yaitu Nabi Adam teragak-agak maknanya ragu-ragu, tidak segera melakukan apa yang disampaikan oleh iblis, yaitu untuk mendekati pohon yang dilarang itu, untuk memakan buahnya. Karena Nabi Adam dan Hawa tidak segera, maka supaya Nabi Adam itu bersegera, maka iblis pun mengeluarkan senjata berikutnya. Senjata berikutnya setelah tadi susunan kata-kata yang bagus, susunan kata-kata yang indah, maka senjata berikutnya adalah sumpah. Maka iblis pun bersumpah, demi Allah, aku ini adalah betul-betul sebagai yang menasehatimu, wahai Adam. Ini untuk kebaikanmu, wahai Adam.
Aku tak ada kepentingan apa-apa. Oh, hebatnya. Ini betul-betul karena ingin kamu mendapatkan kebaikan, supaya kamu menjadi kedudukan seperti malaikat, supaya kamu tidak mati-mati, atau supaya kamu tidak dikeluarkan di dalam surga, kamu kekal dalam surga ini selama-lamanya. Demi Allah, ini semua aku sampaikan adalah untuk kebaikanmu. Dalam tafsir Imam Al-Baghawi disebutkan, iblis ini adalah orang yang pertama kali bersumpah dengan nama Allah. Artinya belum pernah ada bersumpah dengan nama Allah sebelum iblis. Karena Nabi Adam baru pertama kali mendengar makhluk bersumpah, dan dalam bersumpah tidaklah bermain-main, ini pertama kali ini, maka pastilah iblis ini, pastilah dia ini melakukan kebaikan, hilang akal fikiran. Karena musuh biasanya akan melakukan apa saja. Bersumpah pun akan bersumpah. Tetapi yang itu tidak difahami, karena terpedaya dengan sumpah yang dikatakan oleh iblis. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku berdua ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menasehati. Pandai sekali ini. Tambah lagi sekarang ini pemimpin ajaran sesat. Pemimpin ajaran sesat ini meskipun membawa manusia kepada kesesatan, tapi mereka mengatakan dalam pengajian mereka, ini untuk menghantarkan kamu semua, wahai jemaah sekalian, ke dalam surga. Tak usahlah solat-solat lagi, cukup eling saja, ingat saja. Dengan ingat saja nanti kamu masuk dalam surga. Ini nasihatku kepada kamu semua, wahai jemaahku. Betul nasihatnya itu? Tidak. Kalau kamu mau senang hidup, mau bahagia hidup, maka pakailah cincin dan kalung yang telah kujampi-jampi ini. Ini nasihatku supaya kamu selamat di dunia dan di akhirat. Nah, si bodoh dan si awam ini pun termakan bujukan iblis ini. Sayang sekali. Banyak yang sekarang ini mengikuti ajaran sesat. Oh, banyak sekali terbujuk rayu ajaran sesat. Fadallahuma bighurur. Maka iblis itu membujuk mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, dengan ghurur, dengan tipuan. Apa bentuk tipuan tadi? Kononnya kalau mendekati pohon itu kedudukan seperti malaikat. Kononnya dengan mendekati pohon itu nanti akan kekal, tidak mati-mati. Tetapi itu hanyalah tipuan saja. Falamma dzaqash syajarah, maka ketika mereka berdua telah merasakan buah pohon itu, bermakna bukan hanya mendekati, tetapi juga mereka berdua telah memakan buah pohon yang dilarang itu. Bagaimana hukuman yang mereka terima setelah memakan pohon yang dilarang itu, memakan buah dari pohon yang dilarang itu? Badat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka. Kalau disebut nampaklah aurat mereka, bermakna pakaian mereka terlucut, tanggal. Tanggal. Apabila tanggal pakaian, mereka malu. Wa tafiqa, maka mereka pun segera yakhsifani, mencari-cari untuk menutupi alaihima, diri mereka berdua, min warakil jannah, dari daun-daun surga. Maka mereka mencari-cari daun-daun surga untuk menutupi diri mereka. Itu hukuman langsung mereka dapatkan. Mereka makan buah yang dilarang itu dan mereka merasakannya, merasakan saja, hukuman pun dapat. Itu namanya hukuman tunai namanya. Nah, hukuman tunai ini, wah, ini langsung tidak ada jaraknya. Selesai saja melakukan kesalahan, bahkan mungkin belum selesai, waktu itu juga dapat. Ada yang tak tunai, ada yang melakukan kesalahan 5 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini belum juga lagi dihukum oleh Allah, belum lagi disiksa. Badannya masih sehat, hartanya terus bertambah, rumah tangganya tak ada masalah, masih belum ada siksaan. Tapi jangan dikatakan akan terlepas dari siksaan, tidak, pasti akan disiksa. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat nanti.
Dan siksaan itu apabila diberikan boleh jadi sebagai peringatan. Akhirnya mengakui diri sebagai yang telah bersalah, kemudian bertaubat, kemudian dosa dihapuskan, kembali bersih suci, dan tidak akan disiksa lagi. Tidak sampai ke usia yang tersisa, sampai akhir ajal tiba, dan tidak juga nanti ketika di alam barzah atau di hari akhirat. Nabi Adam langsung mendapatkan siksaan setelah selesai memakan buah pohon yang dilarang itu. Badat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah penutupan aurat. Jadi penutupan aurat itu adalah nikmat Allah. Tapi pada hari ini banyak pula manusia yang membuka aurat. Berarti manusia yang membuka aurat ini adalah yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka berhasillah syaitan di dalam menyesatkannya. Karena di antara sumpah syaitan adalah supaya mereka tidak menjadi manusia yang bersyukur. Nah, banyak di antara manusia sekarang tidak bersyukur. Pakaian ada tapi tak dipakai. Ada pakaian tapi tak dipakai karena tidak menutup aurat. Mestinya pakaian itu dipakai untuk menutup aurat, tapi di atasnya terbuka, di bawahnya terbuka. Ini namanya sama dengan tidak memakai pakaian. Ini orang yang seperti ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bangga pula sekarang dengan membuka aurat. Padahal tabiat manusia malu membuka aurat. Ini dia cerita Nabi Adam. Ketika aurat itu terbuka, pakaian itu terlepas, maka Adam dan Hawa segera mencari daun-daun surga untuk menutupi aurat mereka. Pada hari ini pula membuka-buka aurat. Dan kalau ada orang yang menutup, dilarang pula lagi menutup dengan arahan dari pimpinan. Kalau mau bekerja di sini tak boleh pakai jilbab, tak boleh menutup aurat. Ini adalah syaitan. Nah, merah telinganya kalau disebut syaitan kan. Apa sebab? Sebab memang syaitan itu membujuk rayu Adam dan Hawa supaya aurat itu terbuka. Rupanya syaitan banyak sekali pada hari ini, sehingga banyaklah manusia terbuka auratnya. Ini adalah tanda dari kehebatan syaitan membujuk rayu manusia. Jadi kalau ada seorang wanita berhasil menutup auratnya kembali, bermakna dia telah berhasil menghadapi musuhnya yang nyata, yaitu syaitan yang selama ini menghendaki tubuhnya itu terbuka. Maka kalau mau melihat seseorang itu betul-betul sungguh-sungguh di dalam membuktikan keimanan dan menghadapi musuhnya yang nyata, lihat dari pakaiannya. Nah, begitu cara berpikir kita. Karena ada sekarang ini syaitan pandai sekali menggunakan kata-kata, yang penting itu bukan pakaian, yang penting itu hati. Oh iya juga ya. Sudah terbujuk rayu syaitan. Apa gunanya pakaiannya menutup aurat tetapi hatinya kotor? Nah, ada yang termakan dengan susunan kata-kata syaitan ini. Akhirnya jadi pula lah dia syaitan dari kalangan manusia. Ada terdengar perkataan seperti ini? Oh, ada sekali. Banyak sekali. Begitulah hebatnya syaitan, menyusun kata-kata dan manusia mengikut-ikutnya pula tanpa memahaminya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara. Nah, setelah Nabi Adam dan Hawa menutupi kembali aurat-aurat mereka, maka Allah pun menyeru mereka berdua, wahai Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari mendekati pohon tersebut? Betulkah Allah telah melarang? Betul. Tapi mengapa didekati juga? Karena ada musuh yang membujuk rayu, yang hebat sekali dalam membujuk. Susunan kata-katanya indah dan ditambah pula dengan sumpah.
hati-hati. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari mendekati pohon tersebut, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kamu berdua, sesungguhnya syaitan itu wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu berdua adalah musuh yang nyata. Bukankah aku telah mengatakan? Allah sudah mengatakan. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya wahai Adam, sesungguhnya syaitan ini adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu berdua dari dalam surga ini yang akan membuat kamu berdua sengsara. Allah sudah memberitahukan? Sudah. Tetapi Nabi Adam terlupa, bukan sengaja lupa, terlupa, fanasia walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati Nabi Adam itu bersungguh-sungguh melakukan pelanggaran. Apa sebab Nabi Adam itu terlupa? Ada yang melupakannya, sehingga dia tidak berkeinginan untuk melupakan. Apa yang melupakannya? Yang melupakannya adalah bujuk rayu syaitan yang menipu. Maka dari apa yang kita pelajari ini dapatlah pelajaran yang sangat berharga, yaitu hati-hati dalam menjalani hidup di dunia, karena musuh kita ada di sekeliling kita. Yang syaitan itu pada hari ini ada yang tidak nampak dari kalangan jin, dan ada juga yang nampak. Perbuatan mereka adalah terkutuk sekali, yaitu bagaimana kita terjauh dari rahmat Allah, bagaimana kita tersesat dari jalan yang benar. Maka dengan bujuk rayunya, kata-kata yang indah tetapi menipu, mau tidak kamu kuhantar kepada kekayaan yang berlimpah, kepada kedudukan yang tinggi. Oh, siapa yang tak mau? Mari sini, akan kuhantar kamu kepada kedudukan yang tinggi. Kamu akan menjabat jabatan ini, tapi bayar sekian ya. Oh, bayar sekian ya, itu syaitan itu. Menipu dan memperdaya. Karena siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang menjadi perantara dalam pemberian dan penerimaan, yang disebut sogok menyogok itu, maka semuanya di dalam api neraka. Tapi perkara itu sudah biasa pada hari ini, sudah lazim. Bermakna syaitan itu sangat banyak sekali di sekeliling kita pada hari ini, banyak sekali. Tambah lagi kita mau cepat kadang-kadang. Bapak tak perlu antri-antri panjang-panjang, tunggu paspor sampai 5 hari seminggu, tak perlu. 1 jam langsung dihantar untuk bapak. Bersetuju? Setuju. 4 kali lipat pak ya, dengan harga yang biasa. Mau cepat? Oh, kita mau cepat. Macam mana kita mendapatkannya? Maka syaitan pun memberikan khidmatnya. Akhirnya kita pun karena dikuasai oleh hawa nafsu, kita pun memberikan sogokan. Itu adalah yang dilarang. Berlaku pada hari ini? Berlaku. Melakukan pelanggaran di jalan raya mesti dibawa ke pengadilan, ditetapkan hukuman. Kalau bapak tak mau dibawa ke pengadilan, karena panjang ceritanya pak, bapak turun naik pengadilan, maka bayar sajalah di sini. Dibayar ke polisi yang ada di tepi jalan. Kalau bapak ke pengadilan ini 200.000 pak, kalau bapak bayar di sini 100.000 cukup. Saya kembalikan SIM bapak kembali. Bagaimana? Beri 100.000? Dan terlalu banyak sekali bujuk rayu di sekitar kita, sehingga banyak di antara kita yang tidak melakukan ketaatan lagi kepada Allah, melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Maka perlu ada kewaspadaan pada diri kita, sehingga kita berhati-hati, sehingga tidak terpedaya oleh bujukan iblis yang menipu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.